Ini saya keliling 1000 masjid ini. 1000 masjid keliling membawa pesan perdamaian, jangan ada lagi adu domba di antara kita. Sepakat? Jangan ada lagi ya yang namanya fitnah memfitnah di antara kita. Jangan. Pahamilah sosial media, di sanalah tempat orang saling memfitnah. Di sanalah orang saling potong, saling rekam, di situ semua. Akhirnya kita terpecah belah. Ya, mengikuti pesan Bapak Kapolri pada waktu itu Pak Tito ya, dipesankan oleh wakilnya Pak Gatot Edi ya. Beliau menyampaikan pesan bahwa musuh orang umat beragama saat ini adalah hoax. Hoax itu bisa memecah belah bangsa. Hoax, kalau kita bilang hoax, ya Bu, ya Bu, jangan hoax Bu. Ini ibu-ibu juga jangan kebanyakan main sosial media, jangan main share-share aja kalau nggak tahu, itu akan pecah belah umat, ya. Dengan jempolmu itu umat bisa terpecah, dengan jempolmu itu umat bisa berantakan, dengan jempolmu itu NKRI bakal hilang. Bagaimana nggak hilang? Tahun 2019 seperti mau perang. Yang ini bilang kampret lo, yang ini bilang lo cebok. La ilaha illallah. Ini orang yang ngomong dua-duanya udah pasti nggak ngerti agama. Karena kalau dia ngerti agama nggak mungkin dia mau menghina saudaranya. Betul apa tidak? Kalau dia ngerti agama tidak akan mungkin dia berani ngatain orang lain. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat yang 11. Jangan menyebut, jangan memanggil saudaramu dengan sebutan yang buruk. Jangan. Haram hukumnya, haram hukumnya. Orang yang ngerti agama nggak bakal seperti itu. Orang yang ngerti agama nggak akan dia menghina suku. Ah Batak lo Jawa lo, nggak akan. Kenapa? Karena dia tahu Al-Hujurat ayat 10 ayat 13. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Aku kata Allah yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Kalau kita ngatain orang karena suku, ini sama dengan menghina pembuat suku itu. Siapa yang buat suku itu? Allah. Allah yang bilang, Allah yang sampaikan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan. Aku yang kata Allah yang menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Aku kata Allah yang menjadikan. Haram kita menghina apa yang telah Allah buat. Allah tidak menghendaki kita sama. Yang Allah kehendaki itu bersatu. Yang namanya bersatu bukan orang Sunda sama orang Sunda, itu namanya perkumpulan paguyuban Pasundan. Benar apa tidak? Ini saya ngomong di semua majelis biar diulang-ulang. Yang namanya bersatu bukan berkumpulnya orang Betawi sama orang Betawi, itu namanya Forum Betawi Rempuk, FBR. Tapi yang namanya bersatu, berbineka tunggal ika. Orang Jawa, orang Sunda, semua bersatu. Itu yang membuat Indonesia hebat dan kuat. Ya, persatuan itu karena ada perbedaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang diharamkan gara-gara nggak paham. Mari kita bahas satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash falyabudu rabb alladzi wa amanahum. Sadaqallahul azim. Itulah dampak dari persatuan. Mari kita bahas. Ini hasil dari persatuan. Lihat ya. Mari kita lihat lagi. Mari kita baca sejarah. Saya kan orang sejarah, ya. Nih saya cerita sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Surat itu disebut surat Al-Quraisy. Quraisy itu apa sih? Enak banget ini Bu. Siapa yang bikin? Ada ya? Bu, Pak. Kita bahas surat Al-Quraisy nih ya. Kebiasaan orang Quraisy. Kenapa sampai disebutkan Quraisy? Karena satu-satunya bangsa di dunia yang cuma segede kecamatan
sampai menguasai 2/3 dunia Quraisy. Betul apa tidak? Kan Rasulullah orang Quraisy, Abu Bakar Siddiq orang Quraisy, Umar bin Khattab orang Quraisy, Utsman bin Affan orang Quraisy, Ali bin Abi Thalib orang Quraisy. Itulah sebaik-baik zaman, sebaik-baik masa, sebaik-baik orang, tempat diturunkannya Al-Quran. Kita belajar dari situ, saudara. Tapi karena kita menghindari kesukuan, emang orangnya hebat. Karena orang yang paling jahat juga orang Quraisy, namanya Abu Jahal, Abu Lahab, gitu ya. Mari kita ambil yang baik, kita ambil hikmahnya. Begini saudara, lila fi Quraisy ila fihim rihlah, rihlanya syita'i wassaif. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, orang Quraisy itu punya kebiasaan rihlah. Rihlah itu melakukan perjalanan. Udah paham kenapa saya melakukan perjalanan 1000 masjid? Udah tahu kenapa? Itu dia. Itu dia. Makanya kita ketemu di Pekanbaru ini. Dari sini pulang 1 hari 2 hari, saya langsung berangkat ke Bogor, ada pelatihan. Dari Bogor pulang, kemudian saya bersiap-siap ke Surabaya, ke Mojokerto. Udah gitu pulang lagi siap-siap menuju ke Bandung. Dari Bandung pulang sebentar lagi menuju ke Banjarmasin atau Balikpapan, tuh antara dua. Begitu seterusnya. 1000 masjid Al-Fakir kunjungi dengan melakukan rihlah. Rihlah itu loh. Ya Bu? Ya Bu? Bu? Apaan? Rihlah. Hadirin, orang Quraisy, balik lagi ya. Orang Quraisy punya kebiasaan. Nih dengerin, bangsa yang besar. Dia melakukan rihlah, perjalanan. Nah, hasil daripada perjalanan apa? Pertukaran budaya. Oh, orang Jawa begitu. Kata orang Jawa, oh orang Riau begitu. Kata orang Betawi yang datang kemari, oh orang Pekanbaru begitu. Itulah perjalanan. Jadi berbeda tetap satu. Itu hikmahnya. Makanya orang-orang Quraisy kalau musim dingin dia ke Yaman, ke bawah ke Hadramut. Kalau musim panas dia ke atas ke Syam. Itu tafsirnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir kita lihat jalan lain juga begitu. Rihlata syita'i wassaif. Karena rihlah, karena perjalanan jadi persatuan. Kalau nggak pernah melakukan perjalanan, nggak terbuka wawasannya. Karena itu presiden kita almarhum waktu itu ya, Presiden Pak Harto melakukan rihlah. Orang Jawa ditaruh ke Sumatera, orang Sumatera taruh Kalimantan, orang Kalimantan taruh di Papua, orang Papua taruh di Lombok, orang Lombok taruh di Sulawesi. Itulah yang disebut transmigrasi, urbanisasi dan sebagainya. Itu dalam rangka menjalankan itu. Cuman kalau dibilang menjalankan surat Al-Quraisy kan nggak mungkin. Tapi cocok dengan surat Al-Quraisy. Maka Indonesia menjadi kompak. Coba saya mau tahu. Silakan, selamat datang Pak Babinsa, Masya Allah. Ayo dong, fadlu, sahabat kita. Ntar sampai ke situ materinya, ya. Hadirin, itulah rihlah, itulah perjalanan yang membuat kita ini besar. Pak, nggak ada bangsa ini yang bisa ngomong begini ya. Astagfirullahaladzim. Itu kalau udah banyak ke luar negeri jadi tahu. Nggak ada bangsa lebih hebat dari bangsa ini. Silakan sebut. Ayo kita diskusi aja deh, biar santai, biar asik. Sebutkan negara yang lebih kaya dari Indonesia. Ayo main salah-salahan nggak apa-apa. Saudi Arabia. Oke. Saudi Arabia kaya. Pertanyaan saya, Ibu pernah nggak ke Saudi Arabia? Pernah. Bapak-bapak pernah nggak ke Saudi Arabia? Pernah. Ustadz pernah, Ustadz? Nah, itu Ustadz udah jawab. Dia nggak ke Saudi Arabia, beliau ke Mekah sama ke Madinah. Yang dilihat Mekah sama Madinah terang aja gemerlap, hebat.
Tapi masuk ke Saudi Arabia beneran, masuk ke kampung-kampungnya. Perjalanan dari Mekah ke Madinah, padang pasir semua. Betul apa tidak? Perjalanan ke Taif, gersang. Enggak pantas negara kaya begitu. 1 kilometer keluar dari kota Madinah, banyak kami minta-minta. Di Gunung Uhud, tukang minta-minta semua enggak? Tuh, yang dibilang negara kaya begitu? Enggak begitu. Bukan saya menghina, ingat. Tidak. Mekah adalah ada Ka'bah, kiblat umat Islam. Saya enggak menghinakan. Madinah ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi ngomong dari sisi kekayaan. Dari sisi keanekaragaman. Enggak ada yang kayak kita, Pak, Bu. Coba ente jalan deh dari misalnya di mana? Dari Jakarta, Surabaya. Coba lihat ada apa di sana. Berbagai macam luar biasa. Dari la haula nggak bisa disebut indahnya, saudara. Ayo bandingin coba. Misalnya di Saudi Arabia bikin acara tablik akbar kayak begini, ditangkap nggak semua? Ditangkap nggak? Ditangkap semua, nggak boleh ceramah begini. Yang boleh ceramah cuma di Mekah, di Ka'bah, kecuali dapat lisensi, dapat apa dari Saudi, dari negaranya. Kita enggak. Luar biasa. Dahsyat negara kita emang. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba ayo, negara mana lagi yang lebih kaya dari Indonesia? Silakan. Salah-salahan nggak apa-apa. Brunei. Brunei dibilang kaya, emak-emak dasar deh. Mak, Brunei, tahu nggak berapa orang di Brunei satu negara? 600.000. Jadi negara kaya gara-gara punya kilang minyak. Cuma berapa kilang minyaknya? Dibagi 600.000. Maka indeks pendapatan per kapitanya tinggi. Indeks pendapatan per kapita itu tidak mencerminkan kekayaan. Itu cuma mencerminkan kesejahteraan setiap orang yang dibagi rata atas hasil yang didapat dari sumber alam. Tuh, luar biasa jauh Brunei sama kita. Kalau mau dibikin kekayaan, bikin tabel. Satu, punya emas berapa, cadangan emas berapa, Indonesia berapa, cadangan timah berapa, cadangan bauksit, cadangan nikel, sumber gas alam, minyak bumi, hutan. Itu bikin, coba bikin daftar itu. Indonesia itu kaya raya, cuman sumber daya manusianya belum pinter-pinter, belum hebat-hebat. Ikan aja, Pak, ikan kita ini, Pak. Ini yang ngomong Ibu Susi. Sebelum Ibu Susi Bapak Fadil Muhammad, Menteri Kelautan. Beliau bilang apa? 1 tahun ikan kita. Sebelumnya Pak Fadil Muhammad, Bapak Sarwono Kusuma Atmaja. Nih mereka 3 Menteri Perikanan bilang apa? 1 tahun hasil ikan mutiara, rumput laut, hasil laut Indonesia 6.300 triliun. Ada negara yang bisa mengalahkan itu? Nggak ada. Cuman kita belum pinter, butuh waktu. Sampai kapan ya? Itu baru ikan doang. Subhanallah. Ya. Itu kalau mengukur kekayaan begitu. Nah, yang benar hitungannya Menteri Kwi Kian Gi. Bapak Kwi Kian Gi itu menteri bilang apa? Indonesia tuh negara terkaya nomor 1 di dunia. Sial-sialnya. Ini Pak Kwi Kian Gi, lihat di YouTube masih ada. Ini yang ngomong Menteri Keuangan zaman Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya. Sial-sialnya kata Pak Kwik itu nomor 2. Sial-sialnya nomor 2, sial-sialnya. Padahal tetap nomor 1. Tapi kata Pak Kwik Kian Gi gimana? Tapi kita sengaja dimiskinkan. Tuh kata Pak Kwik Kian Gi. Yang ngomong Pak Kwik Kian Gi bukan saya. Mau diputerin. Bayangkan itu loh. Kita tuh negara yang luar biasa. Nggak ada negara seindah ini. Coba ada suku misalnya, tetangga kita dekat nih Malaysia, betul. Iya ke?
Iya. Ada berapa suku di Malaysia? Suku asli Melayu, India, dan sebagian Cina. Indonesia berapa suku? 630. Bahasa ada berapa di Malaysia? 2. Saudi Arabia ada berapa bahasa? Dari ujung ke ujung bahasa Arab. Di Amerika sebegitu luas, berapa banyak bahasa? Inggris, ujung ke ujung Inggris. Indonesia ada berapa? 714 bahasa. Coba buka wawasan kayak begitu. Negara hebat begini mau dipecah belah sama buzzer. Negara hebat begini mau diadu domba dengan sekedar foto dan gambar. Nehi mereka hese. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan mau dipecah belah. Jangan mau saudara. Allah Subhanahu wa taala telah berikan Indonesia ini sebuah jambrut katulistiwa, mutu manikam. Yang bisa ngomong begini orang yang sudah keliling luar negeri semua. Contohnya siapa? Profesor Dr. Mahmud Saltut, Rektor Universitas Islam Al-Azhar yang zaman dulu. Dalam bukunya Fatwa, dia menuliskan setelah dia perkenalkan Al-Azhar dan dia keliling ke 80 negara. Setelah dia ketemu Indonesia, maka Profesor Dr. Mahmud Saltut berkata apa? Ternyata ada surga, contoh surga, contohnya surga yang diturunkan Allah ke dunia, itulah Indonesia, kata beliau. Bayangkan itu. Bapak Ibu sekalian, yuk bina persatuan dan kesatuan. Sayang nggak kalau seandainya entar kita udah pada meninggal, Indonesia pecah belah, sayang apa tidak? Kalau sayang jangan lagi ngatain cebong, kampret, kodran, kadrun. Kalau sayang jangan lagi ngatain Cina lo, Arab lo, Batak lo, Hindu lo, Buddha lo, jangan lagi. Jangan lagi ngata-ngatain kafir lo, zolim lo, munafik lo, bid'ah lo, jangan lagi ngatain. Stop semua itu. Bisa berjanji seperti itu? Itulah yang akan membuat Indonesia kembali kuat. Zaman dulu nggak pernah kayak begini, benar nggak sih? Baru zaman tahun 2019 doang kemarin, betul nggak? Betul apa tidak? Sebelum 2019 kita begini nggak? Enggak. Apalagi zaman kita masih kecil, kita datang ke rumah teman kita yang misalnya sukunya orangnya orang Cina, orang Kristen, kita main sepeda sama dia, main tokadal sama dia, main lari-larian, main petak umpet sama dia di kampung saya tuh, ya? Nggak masalah. Tapi sekarang kenapa terjadi perpecahan itu? Dulu nggak pernah ada masalah kayak begitu, sekarang timbul berbagai macam permasalahan. Nah ini gara-gara apa? Rihlah, ya. Maka alhamdulillah dengan ajar rihlah. Hasilnya apa setelah rihlah? Kalau setelah persatuan itu terjadi, hasilnya apa? Rihlata syita'i wa shaif. Hasilnya apa? Falyabudu rabbazal bait allazi atamahum min ju'. Akan terjadi suasana rasa aman dari lapar. Nggak ada yang lapar. Tuh. Wa amanahum, nggak ada yang takut. Tuh. Dalam bahasa orang-orang politik itu adalah namanya stabilitas ekonomi dan stabilitas pertahanan keamanan. Tuh. Cakap nggak? Itu dia lillahi Quraisyin. Artinya yang saya mau sampaikan, kalau Indonesia tetap bersatu padu, maka kita kuat dari sisi pangan dan kita kuat dari sisi persatuan dan kesatuan. Tuh, kita kompak akhirnya Pak. Kalau kita bisa bersatu seperti itu, nggak ada lagi kita bisa dikalahkan. Kita pernah hampir saja menjadi negara superpower kedua setelah Amerika. Tapi dari sisi superpowernya, dari sisi kekuatan pangan, itu Asia dulu makannya dari beras kita. Jujur bapak-bapak yang tua, betul nggak? Ini bapak-bapak yang tua sebagai saksi nih. Saya juga termasuk orang tua. Lihat, dulu beras kita, ibu juga tahu, beras kita diekspor kan? Malaysia makan beras dari kita, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Brunei makan beras tuh gegaras tuh dari beras kita. Sekarang kita makan beras dari mereka. 8 juta gambut itu, 8 juta hektar sawah habis Pak, dari zaman Pak Harto sampai sekarang.
Coba itu. Kenapa? Karena kita nggak kompak. Mau aja suruh beli beras Thailand. Ya, kesian para petani, berlimpah tapi nggak bisa jual, termasuk sawit. Betul apa tidak? Mestinya pemerintah membuat satu aturan yang jelas. Dulu ada badan penyangga itu dulu ya. Sekarang nggak ada, saudara. Dulu ada badan usaha unit desa BUUD, sekarang kagak ada. Dulu ada koperasi unit desa, nggak ada. Dulu ada ABRI masuk desa. Mana tuh Pak? Babinsa kita mana? Ya. Dulu ada ABRI masuk desa. Teroris mana berani? Orang di desa banyak ABRI. Betul apa tidak? PKI mana berani? Orang ABRI sampai masuk ke desa-desa kok. ABRI manunggal dengan rakyat. Betul nggak? Ingat nggak dulu? Bangun irigasi sama rakyat, rakyat kuat, sumbernya melimpah, sawah hebat. Itu kan keamanan dari perut terjamin, keamanan pertahanan terjamin. Ya Allah, ya Rabbi, begitu doang ribet amat ya. Udah sederhana. Betul apa tidak saya sampaikan, Pak? Apa mesti gua jadi presiden 2024 nih? Enggak, awas bercanda loh. Enggak, bohongan. Jadi cuma begitu Pak, sederhana kok masalahnya. Kuatkan ekonomi, kuatkan pangan, hebat. Tuh Quraisy begitu, seolah-olah Allah lagi ngajarin kita begitu. Quraisy itu segede kecamatan, sampai 2/3 dunia di bawah telapak kaki Quraisy. Gara-gara apa? Kuat pertahanan dan keamanan, pangan dan hankam. Zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan ada sepasang suami istri yang paham nggak? Paham nggak? Suami istri siang-siang bulan Ramadan, apal? Tahu nggak? Nggak paham juga dia. Apa dia pura-pura? Apa gimana? Suami istri siang-siang bulan Ramadan masuk kamar nggak pakai baju, paham? Nggak juga, buset dah. Paham ya? Dan akhirnya batal puasanya. Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, celaka kami, celaka kami. Kenapa ya kata Rasulullah? Kami telah apa kata Rasulullah? Bayar kafarat dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan aja batal, apalagi 2 bulan, mana sanggup. Ini rupanya pengantin baru kali ini, siang-siang masih juga ngembat nih. Nggak sanggup ya Rasulullah, nggak sanggup. Ya udah kalau begitu kasih makan 60 orang miskin sebagai kafaratnya. Ya Rasulullah, kami nggak punya makanan sebanyak itu. Nggak lama ada orang datang ngasih Nabi 1 keranjang kurma dan cukup untuk 60 orang. Apa kata Nabi? Bagikan. Ini saya kasih hadiah untuk kamu, bagikan, bagikan, bagikan. Lalu dia keliling satu kota Madinah, tidak ketemu 1 orang pun orang miskin yang terima sumbangan. Bayangkan. Jadi zaman Nabi ada orang miskin nggak? Nggak ada. Ini sejarah mesti dilurusin nih. Itu hadis Sahih Bukhari tuh nggak? Zaman Nabi ada yang terima sedekah nggak? Nggak ada. Ada yang terima zakat nggak? Nggak ada. Satu negara nggak ada yang terima zakat. Maka zakatnya Nabi alihkan ke Ethiopia, ke Habasyah, ke Syam, ke Yaman, ke Hadramaut. Itu Nabi alihkan. Ketua panitia zakat untuk Yaman itu namanya Mu'az bin Jabal. Ketua panitia zakat untuk Afrika itu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ketua panitia zakat untuk Hijaz Mekah Madinah namanya Umar bin Khattab. Nabi bikin ketua panitia itu, nggak ketemu orang miskin. Saking dahsyatnya itu negara Quraisy pada zaman itu, saudara. Akhirnya ketika itu balik lagi, ya Rasulullah, nggak ada orang miskin yang terima ini. Apa Nabi ketawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Ya udah makan deh buat lu berdua, begitu loh.
Ya, yang saya mau ceritakan, ada nggak orang miskin di zaman Nabi? Nggak ketemu. Tuh gitu. Artinya memang stabilitasnya luar biasa. Dari stabilitas keamanan luar biasa. Nggak ada satu yang mampu datang mengalahkan Nabi, nggak ada. Perang Uhud menang sebenarnya, ya, bukan kalah, cuma banyak korban dan menghentikan. Karena kalau yang namanya kalah itu menduduki wilayah baru kalah. Enggak, Nabi enggak menduduki. Madinah enggak diduduki oleh orang kafir, tetap perangnya seri namanya kalau ya. Penyerangan Badar, penyerangan Uhud, penyerangan Khandaq 38 kali diserang, tetap hebat, tetap kuat, jaya. Gara-gara apa? Persatuan. Itulah yang hari ini kita harus bersumpah, betul-betul harus menjaga persatuan dan kesatuan. Itu yang akan membuat Indonesia kuat, itu yang akan membuat Indonesia berjaya. Nggak ada negeri yang lebih banyak cadangan emasnya selain kita. Ada Ustadz Freeport, ya baru ngambil dari kita kan. Amerika ngambil dari kita, terang aja ya. Nggak ada negeri yang lebih banyak cadangan minyaknya sampai 97 miliar barel selain daripada negara kita. Nggak ada negeri yang penghasil nikel terbaik dan terbanyak di dunia selain negara kita, saudara. Nggak boleh negara ini jatuh ke tangan siapapun kecuali ke tangan tanah air tumpah darah bangsa kita sendiri. Sepakat? Karena itu Bu, lanjutkan nih materi seperti ini kepada anak-anak kita. Dulu waktu zaman sekolah masih bener, sekarang nggak bener Ustaz. Iya nggak bener. Iya, kenapa saya bilang nggak bener? Beli buku berapa kali setahun loh? Betul tidak? Itu siapa percetakannya? Kurang ajar banget itu orang. Betul apa tidak? Nggak boleh, buku tuh mesti dipakai kayak zaman dulu deh, kita kakaknya pindah ke adeknya, cuman ganti sampul. Betul tidak? Sepakat? Zaman dulu kita ada pulang sekolah ada PMP, pendidikan moral Pancasila, anak-anak bermoral. Betul apa tidak? Mau pulang sekolah harus nyanyi lagu wajib, upacara bendera, hormat dengan sang merah putih, dengan sang saka merah putih, pulang nyanyi lagu Garuda Pancasila. Hebat dulu zaman kita. Zaman sekarang pret maudud, nggak ada lagi yang kayak begitu, saudara. Kita saksikan dulu SD masuk SMP ada penataran P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Sekarang nggak ada. Dulu masuk ASN, dulu pegawai negeri namanya, masuk pegawai negeri ada screening test. Buat apa? Buat wawasan bela negara, cinta tanah air. Sekarang nggak ada sekarang begitu saudara. Ya sekarang berani piro, akhirnya membuka peluang korupsi. Hayo Pak, kembalilah ke jati diri bangsa yang sebenarnya. Itulah jati diri bangsa. Itu zaman itu kita kuat. Zaman SMA aja, zaman sekarang aja dipecah-pecah. Ini IPA, ini fisika, ini biologi, ini IPS. Seolah-olah anak IPS pada bego apa? Betul apa tidak? Dari zaman situ udah dikotak-kotakin. Nggak bisa begitu. Harus kembali ke zaman dahulu kala. Ya supaya apa? Supaya kita benar-benar berbangsa dan kuat. Ya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin, saya udah banyak sekali berbicara, cuman ibu-ibu nggak berhenti datang. Dari mana aja itu? Padahal kan acara kan habis lohor, udah jam 2 masih datang aja. Dari tadi saya mau tutup, kesian kalau dia datang, tuh datang lagi. Udahlah, billahi taufik wal hidayah lah. Terus saja nggak berhenti. At'amahum minju gitu loh. Sampai situ tadi kan. Zaman dulu itu luar biasa. ABRI masuk desa, nggak ada teroris. Zaman dulu ada yang ngebom nggak? Nggak ada. Ketahuan langsung orang ABRI masuk ke desa kok. Iya kan? Zaman dulu ada tuh yang namanya PKI setelah zaman Pak Harto, setelah tahun 65 pemberontakan. Nggak ada, nggak berani dia. Ya. Luar biasa. Petaninya makmur zaman dulu. Kenapa? Ada koperasi unit desa. Hasil pertanian wajib dibeli. Bayangin, wajib dibeli. Jadi petaninya tenang, nyaman. Habis panen pasti dibeli nggak?
Pasti sekarang enggak bersaing sama barang dari luar negeri. Nggak bisa bersaing dong, karena luar negeri udah kayak gitu. Ini kan era perdagangan bebas. Ya kan, cuma sebebas-bebasnya negara harus memproteksi rakyatnya. Sebebas-bebasnya harus menjaga dan melindungi. Kalau kita disuruh lawan Singapura, itu berarti sama juga anak TK lawan anak kuliahan. Kalah mutunya memang. Karena kalah mutunya itu kita mesti memproteksi dan menjaga bangsa sendiri. Itu yang namanya amanat Undang-Undang Dasar 45, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia tidak sesuai, harus dihapuskan, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan atas perjuangan rakyat Indonesia, ya, atas perjuangan dan pergerakan Indonesia dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini bisa menyatakan kemerdekaannya. Kau udah nggak hafal loh, gua aja udah tua hafal. Udah lama, udah lama gitu ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, maka disusunlah satu keadaan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan persatuan dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam keselamatan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa siapa saya, itu amanat, itu dong yang dipegang dengan kuat. Menyimpang dari itu sama dengan membubarkan negara. Saya heran, ceramah saya udah 15 tahun 20 tahun begini dibilang radikal. Gue heran, radikal di mananya sih? Hah? Radikal di mananya? Gue nggak ngerti gue. Baik deh, kita tutup dengan tanya jawab, silahkan, karena udah siang. Tafadhol, saya harus istirahat dan berangkat lagi setelah ini. Kalau ada yang ditanyakan, kita tanyakan. Tafadhol.